Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di bulan Juli, 1 Juli 2021, dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan besok, Jumat 2 Juli 2021. Kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, IHSG dibuka melewati level psikologisnya, yaitu di 6001,121. Kemudian naik ke titik tertingginya di 6039,034. Lalu turun ke zona merah ke 5969,099. Dan akhirnya ditutup naik di 6005,958 atau mengalami kenaikan 0,34% atau 20,469 poin. Investor asing melakukan net foreign sale sebesar 226,91 miliar rupiah hari ini, dan tercatat 215 saham menguat dan 259 saham melemah dengan total transaksi 10,765 triliun. Market capital IHSG saat ini adalah 7.155,108 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat, memang sebetulnya dibandingkan dengan market Asia di mana Nikkei, Hang Seng, Shanghai maupun Straits Times Index Singapura yang tidak ada satupun yang berada di dalam zona hijau, maka IHSG sendiri sebenarnya cukup baik capaiannya hari ini, dan juga LQ45 sendiri juga berada di dalam zona hijau, mengalami kenaikan tipis 0,27% atau 2,276 poin ke 847,124. Dan kalau kita lihat saat ini posisi FTSE 100 Index London berada dalam zona hijau, menguat 67 poin atau 0,95% ke 7104,38. Sedangkan DAX Frankfurt juga mengalami penguatan 51,4 poin atau 0,33% ke 15.582. Dow Jones Index Future sendiri saat ini berada dalam posisi mengalami kenaikan 82 poin atau 0,24% ke 34.481. Dengan dolar indeks melemah 0,18% ke 92,274. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang baik untuk mengurangi tekanan dari market regional untuk pasar esok hari. Tapi besok kita akan mencoba mengupdate-nya di market outlook untuk melihat apakah market regional Asia dibuka juga dalam posisi hijau, dan memang nanti malam market Amerika dan Eropa bisa ditutup dalam zona hijau. Dan kalau kita lihat harga emas dunia sekarang saat ini berada dalam 1778,40 US dollar per troy ounce atau 828.893. Sedangkan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri saat ini berada dalam posisi 14.497 rupiah per 1 US dollar ya. Dan kalau kita lihat memang hari ini yang cukup mengejutkan adalah kenaikan dari 3 saham consumer good yang cukup besar, yaitu Indofood yang memang mengalami kenaikan 6% lebih, Unilever Indonesia atau UNVR mengalami kenaikan juga di atas 5%, dan ICBP juga naik 4%, dan mereka bertiga inilah yang memang mengkatrol IHSG hari ini. Dan langsung saja kita mulai dengan rekomendasi 3 buah saham untuk esok. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi bukan merupakan sebuah pom-pom. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang disebabkan oleh adanya rekomendasi ini. Apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silakan Anda lihat di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, saham dari sektor properti,
yaitu saham SMRA atau Summarecon Agung Tbk. Summarecon hari ini ditutup melemah 15 poin atau 1,76% ke 835. Total transaksi yang terjadi di Summarecon adalah 13,06 miliar rupiah. Price earning ratio untuk Summarecon adalah 80,50, jadi secara valuasi Summarecon sangat mahal. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari Summarecon adalah 13,78 triliun rupiah. Kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, Summarecon bergerak dari 765 sampai dengan 945. Sedangkan secara year to date, Summarecon bergerak dari 670 sampai dengan 1070. Jadi kalau kita lihat baik secara monthly ataupun secara year to date, Summarecon ini sedikit berada di bawah mid area atau sedikit berada di bawah zona pertengahannya. Sedangkan investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 3,57 miliar rupiah di saham Summarecon hari ini. Dan bagi kami, Summarecon memiliki support di angka 780 dengan resistennya di 975. Ya, jadi trading range-nya adalah 780 sampai dengan 975. Dan kita berpindah ke saham yang kedua, yaitu Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI. MAPI hari ini ditutup di 620, melemah 5 poin atau 0,8%. Dengan total transaksi 9,85 miliar. Price earning ratio untuk MAPI adalah 98,63. Market capital dari MAPI adalah 10,29 triliun. Kalau kita lihat secara monthly, MAPI bergerak dari 610 sampai dengan 800. Dan secara year to date, MAPI juga bergerak dari 610 sampai dengan 885. Jadi boleh kita bilang harga sekarang 620 ini memang sudah sangat murah untuk MAPI. Dan investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 739,36 juta rupiah di saham MAPI. Bagi kami, MAPI memiliki support di 610 dengan resistennya ada di 800. Jadi trading range kami untuk MAPI adalah dari 610 sampai dengan 800 rupiah. Dan yang terakhir, saham yang mungkin cukup sering kami ajak Anda untuk melihat, yaitu Indika Energi atau INDI, yang kali ini ditutup di 1290 atau melemah 10 poin atau 0,77%. Memang saham-saham batubara ini sedikit polemik ya. Karena kalau kita lihat harga batubara dunia yang terus menguat, sedangkan harga saham batubaranya nggak kemana-mana gitu ya. Total transaksi yang terjadi untuk Indika adalah 10,3 miliar dengan market capital atau nilai pasar 6,72 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, Indika bergerak dari 1255 sampai 1485. Dan secara year to date, Indika bergerak dari 1255 sampai 2000 rupiah. Jadi kalau kita lihat, Indika saat ini pun harganya sudah sangat murah. Dan investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham Indika sebesar 561,84 juta rupiah. Dan bagi kami, Indi bergerak dari supportnya di 1265 sampai dengan resistennya adalah di 1485. Jadi trading range untuk India adalah dari 1265 sampai dengan 1485. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa lagi.